Halo, apa kabar Bung Rocky? Kita kembali ngobrol lagi ya, Bung Rocky. Saya ingin mengajak Anda satu berita ini perut saya beritanya menarik dari negara tetangga dan saya kira dampaknya ke Indonesia itu sebenarnya juga serius ini. Jadi pemerintah Australia itu jadi memutuskan itu untuk mencopot sisi CCTV buatan Cina dari gedung-gedung pemerintahan karena bahwa mereka mendapat semacam laporan bahwa ini sebenarnya digunakan untuk memata-matai. Wah, ini kita jadi nggak masuk. Bayangkan CCTV yang itu bisa digunakan oleh Cina untuk mata-matai aktivitas pemerintahan di Australia, dan ini ternyata bukan pertama kali karena beberapa negara lain seperti Amerika, Cina, Inggris juga melakukan hal yang sama. Saya jadi membayangkan Bung Rocky, di kita itu kan produk Cina banyak banget, bukan banyak lagi. Ini menurut saya soal serius nih Bung Rocky. Ya, kita mesti tempatkan itu dalam satu era yang biasa disebut epoch. Jadi pergantian epoch yang ya mungkin 50 tahunan, 70 tahunan, atau 100 tahunan. Apa itu? Karena Cina nggak mungkin dia menahan egonya untuk jadi superpower. Hmm. Ambisi setiap negara yang teknologinya tinggi adalah menguasai dunia itu. Dan persaingan itu yang kita lihat di wilayah Indo-Pasifik yang langsung kita lihat. Tapi ada juga persaingan superpower di Eropa dalam soal Ukraine. Tetapi yang harus kita catat adalah Cina sekarang dipimpin oleh seseorang yang menginginkan namanya dicatat di dunia, yaitu Xi Jinping. Dan kalau kita pelajari apa yang sedang berlangsung di Cina adalah pengendalian total. Karena Xi Jinping sudah ditetapkan sebagai presiden seumur hidup dan itu artinya sesuatu yang harus dia buktikan. Dan di awal mungkin 10-20 tahun lalu udah terjadi satu kondisi di Cina di mana semua orang dipantau per menit di mana dia bergerak itu. Karena itu Cina itu ada negara CCTV, di mana-mana ada CCTV untuk Oke. mengintai orang, perilaku orang segala macam. Seseorang yang membuat kejahatan di Cina itu dalam 10 menit dibekuk. Karena cepat sekali itu. Atau bahkan sekarang mungkin tinggal 3 menit tuh. Karena fungsi dari CCTV, algoritmanya dipasang di situ, sidik jari ada, wajah ada, gerakan senyum ada tuh. Jenis luka yang ada di dahi juga dicatat di dalam big data mereka tuh. Jadi itu yang mengkhawatirkan buat Cina akhirnya menjadi negara yang pernah disebut oleh George Orwell sebagai the big brother is watching you. Ya, Di ya, ya. mana-mana orang nggak bisa bergerak tuh. Tetapi pada saat yang sama Cina mengalami problem dengan ekonomi yang memburuk sebetulnya. Lalu ada kelas menengah yang mulai naikkan tuntutan supaya demokrasi dibuka tuh. Jadi kelihatannya Cina akan ekspor keresahan itu ke wilayah-wilayah tetangganya. Kalau ada keresahan politik di Cina, Cina akan cari gara-gara di luar negeri supaya keresahan politik dalam negeri tertutup. Nah itu saya kira yang dipantau oleh intelijen Australia, pasti dibantu oleh CIA. Karena dalam 1 tahun ini udah berapa kali ada semacam pertemuan untuk memastikan Australia harus batalkan semua hubungan diplomasi atau hubungan politik apalagi ekonomi dengan Cina. Yang setahun lalu kan muter Menteri Pertahanan Amerika atau Menteri Luar Negerinya ke Indo-Pasifik tuh, muter dari Singapura turun ke New Zealand, nyebrang ke Malaysia, balik lagi ke Jepang untuk memastikan bahwa ada koalisi yang dibentuk di Asia Pasifik untuk menghalangi ekspansi Cina. Jadi itu latarnya. Nah, makanya masuk akal kalau Australia mulai menganggap bahwa ya diam-diam Cina mempersiapkan semacam proksi melalui teknologi. Yang paling penting adalah mengetahui bahwa Cina memang kuat sekali dalam riset teknologi dan itu yang membahayakan intelijen. Mulai dari dulu isu produk-produk Cina, handphone yang ditanam chips untuk merekam. Nah sekarang pasti harus diduga dengan kuat bahwa semua CCTV itu pasti juga punya semacam sistem sinyal yang bisa disadap dan dengan kecerdasan buatan itu. Nah Indonesia itu hampir di mana-mana itu ada produk Cina tuh. Ya kita nggak tahu produk itu mungkin sekedar mainan, tapi itu kan soal teknologi chip sebesar 0,021 nano itu bisa merekam informasi 3 GB misalnya kan itu intinya tuh. Ya, ya. Ini ngeri ngeri banget ya, Bung Rocky ya. Bayangkan ya kalau di kita itu kan saya kira nggak ada regulasi yang membatasi produk Cina itu, bahkan sampai ke level sampai ke daerah-daerah semua masuk produk Cina, belum lagi kita ngomongin soal tenaga kerja Cina juga. Jadi saya sempat tertegun ketika baca berita ini. Wah, betapa seriusnya soal ini ya, dan sampai di mana kira-kira produk Cina itu yang sudah bisa memantau seluruh aktivitas dan seluruh pengambilan keputusan di pemerintahan-pemerintahan kita gitu.
kelihatannya itu yang mesti diperiksa secara ketat. Ini bukan soal kecurigaan, tapi fakta bahwa Cina ingin tumbuh sebagai superpower. Maka dia letakkan peralatan-peralatan politik itu melalui kapasitas penguasaan dia di bidang teknologi. Jadi kita bisa bayangkan misalnya jalur kereta api cepat itu mungkin setiap 100 meter ada kamera kecil. Di kilometer kesekian dia pasang chips di situ kan. Ini kan soal teknologi yang kadang-kadang teknologi itu baru terbuka dipakai oleh publik mungkin setelah 4-5 tahun baru oke dibuka. Padahal teknologi itu udah bekerja sebenarnya. Itu sama seperti kalau sekarang pamer punya microwave, sebetulnya barang baru enggak, itu dari tahun 40 udah ada microwave sebagai teknologi militer, yaitu untuk memasak di kapal selam supaya nggak ada api di situ tuh. Jadi itu teknologi militer awalnya. Nah begitu juga banyak permainan sekarang yang pakai teknologi militer yang diselundupkan di dalam modeling apa namanya tuh mini kereta api yang jadi mainan anak-anak, bisa di situ ada teknologi untuk kirim sinyal dan ditangkap di server-server di satelit. Jadi tetap kita mesti tahu bahwa perang teknologi atau proxy war yang sifatnya teknologis itu yang nggak pernah dibicarakan di Indonesia tuh. Padahal kita tahu nggak mungkin Cina nggak punya ambisi di Cina Selatan misalnya. Memangnya Cina mondar-mandir untuk bikin bangunan di pulau-pulau itu hanya untuk nangkap ikan, yang benar aja kan itu soalnya tuh. Jadi bukan kapal ikan Cina yang kita takuti, tapi teknologi Cina yang bisa ditanam di kayak Laut Jawa itu kan cuma 20 meter tuh. Ditarik kabel kecil itu microfiber itu bisa memantau seluruh aktivitas di Selat Sunda tuh. Jadi ini yang seringkali dianggap ya ini kan cuma tenaga kerja yang masuk tuh ntar juga dia pulang, iya, tapi perang teknologi itu perang tertinggi dan bantuan intelijen artificial intelligence itu udah masuk sampai ke mungkin kancing baju yang dikirim dari Cina itu yang dianggap sebagai barang yang biasa, di dalamnya ada chips. Iya, ya. Dan sekalian kalau Cina ini kalau dia punya target dia menggunakan berbagai macam cara ya. Kemarin kita dihebohkan bagaimana balon mata-mata Cina yang terbang di udara di wilayah udaranya Amerika dan Kanada, dan kemudian terakhir kan akhirnya ditembak juga oleh tentara Amerika. Jadi memang betul-betul bayangkan negara seperti Amerika yang begitu besar, tentu saja dia melihat itu sebagai target utama karena dia itu big brother-nya gitu, adik kuasa gitu ya. Itu pun bisa diinfiltrasi oleh Cina, apalagi Indonesia kan gitu. Jadi itu yang melengkapi pembicaraan di dalam negeri tentang bahaya Cina itu. Dan sebetulnya Indonesia sering mengatakan ya nggak ada apa-apa di situ. Iya, kalau seluruh dunia memantau Cina artinya betul-betul ada sesuatu tuh. Dan itu terkait dengan sistem politik Cina yang tertutup. Kita nggak pernah tahu data ekonominya berapa, penyelundupan berapa, money laundering berapa yang ada berlaku di Cina. Karena ini negara yang tertutup. Jadi masalah kita adalah kita berurusan dengan negara yang tertutup. Sementara Indonesia negara yang terbuka tuh. Negara tertutup akan menyadap informasi dari negara terbuka. Dan itu satu paket dengan doktrin Xi Jinping, yaitu menginginkan ada semacam Cina baru yang membentang di bekas Cina yang lama, yang kemudian jadi Belt and Road itu tuh. Dan itu adalah doktrin. Dan kita tahu bahwa di dalam di negeri Cina sendiri, Jinping itu mengendalikan bahkan sayap militer dan sayap intelijen, hal yang belum pernah ada sebelumnya tuh. Bahwa pemimpin Cina itu ketua PKC sekaligus faksi militer, biasanya dipisahkan itu. Nah, Jinping menguasai itu sampai ke tingkat kecamatan, dia taruh saudaranya, orang-orangnya di situ tuh. Jadi kita mau lihat bahwa Jinping ini punya ambisi luar biasa, yang bahkan mungkin melampaui Putin. Dan kelihatannya itu yang dikhawatirkan oleh faksi Barat di Asia Pasifik yang berpangkal atau memasang jaringan intelijen dari Jepang sampai Australia, dari Filipina sampai pulau-pulau di belakang Papua itu tuh. Jadi kelihatannya itu adalah persiapan perang teknologi pada akhirnya tuh. Yang menurut saya pasti terjadi karena pelepasan energi ketegangan itu hanya lewat perang. Dalam sejarah itu siklus yang dibuat oleh apa namanya Thucydides segala macam itu dari zaman Romawi sampai yang paling mutakhir, itu siklus perang itu berlaku. Jadi kalau dianggap
damai itu adalah jeda di antara dua perang. Itu doktrin realismenya. Ya, ya. Ya, ini bayangkan ya, kalau Australia kita tahu kan, dia bersama 5 negara yang itu intelijennya Five A's ya, disebut gitu ya, 5 negara itu ya. Jadi Inggris, Amerika, Kanada, China, dan New Zealand. Nah, sementara kita ini aliansinya nggak jelas nih, malah cenderung ke China gitu. Itu yang tentu saja ini kita mesti wanti-wanti betul ya. Saya jujur aja kemarin itu betul-betul tertegur, gila ya sampai segitunya. Tapi tadi ada juga bicarakan bukan hanya CCTV kalau di Indonesia, semua bisa masuk gitu. Ya, ini yang orang nggak sadar atau pemerintah mungkin menganggap berat betul buat memantau Cina itu. Lebih baik manfaatkan dulu hubungan ekonominya. Justru hubungan ekonomi itu yang jadi alat Cina untuk menguasai Indonesia tuh. Jadi jangan dibalik-balik seolah-olah nggak ada hubungannya antara pedagang Cina dan militer Cina tuh. Semua pedagang Cina yang diutus oleh negara Cina selalu bertindak juga sebagai intelijen. Itu jaringannya memang begitu. Sebuah negara otoriter akan memanfaatkan semua jaringan untuk memantau negara-negara yang potensial melawan dia tuh. Nah, pengusaha Cina dengan sendirinya adalah agen negara tuh. Indonesia lain lagi, nggak begitu tuh. Jadi kita lihat dua hal, sikap kita terhadap Cina itu karena tergantung secara ekonomi, padahal sebetulnya di dalam ketergantungan ekonomi Cina memanfaatkan tekanan politik, itu pertama. Yang kedua, Cina sedang mengalami ketidakstabilan justru karena ekonominya nggak bertumbuh. Dan pada saat itu gerakan-gerakan Neo Tiananmen yang terjadi 40 tahun yang lalu bisa berlangsung di Cina. Nah, kecemasan-kecemasan semacam ini bagi Jinping itu hanya bisa diselesaikan dengan mengekspor potensi perang. Kan itu intinya tuh. Kita nggak siap dengan itu karena bahkan anggaran pertahanan kita itu yang diusulkan Pak Prabowo kan dipangkas-pangkas tuh. Anggaran pertahanan Indonesia dipakai untuk biayain COVID, biayain BPJS, dipangkas-pangkas untuk apa yang disebut penghematan itu segala macam. Jadi ini intinya tuh. Nah, mungkin Pak Prabowo punya cara berpikir lain, tapi Pak Prabowo sendiri kan sibuk untuk mempersiapkan diri menjadi presiden. Betul. Nah, tadi Anda kan menyinggung soal CCTV tadi ya, di seluruh pojok di Cina itu ada CCTV. Saya jadi teringat, saya membaca artikel tentang revolusi toilet gitu yang di Cina. Bagaimana sekarang orang di sana itu saling meninggalkan pesan protes-protes pemerintah tidak di tempat terbuka, tetapi di dalam toilet-toilet umum. Mungkin di situ jangan-jangan nanti setelah itu akan dipasang juga CCTV di toilet umum. Sebetulnya nggak ada bedanya. Indonesia juga toilet umum itu dipakai untuk taruh pesan. Itu pesan BUMN. Oke. Itu lain lagi. Oke, Bung Rocky tadi, tapi mesti waspada ya. Saya kira ini apa yang dilakukan oleh pemerintah Australia dan negara-negara sekutunya Amerika itu mesti membuat kita wake up call kita terhadap mesti waspada. Kita jangan nganggap bahwa baik-baik saja hubungan dengan Cina itu, karena bagaimanapun tadi seperti Anda katakan, Cina itu punya naluri ekspansionisme dan ingin mengembalikan kejayaan lama dulu ya, jalur sutra dulu, kekuasaan Cina lewat jalur sutra ya. Ya itu poinnya. Jadi Pak Jokowi nggak usah terlalu kasak-kusuk untuk menyelamatkan dinastinya itu. Ya. Karena begitu terjadi ketegangan di Indo-Pasifik, seluruh problem Indonesia berubah menjadi problem melawan Cina itu, dan tetap mesti dipastikan proksinya kemana, ke Cina atau ke Amerika itu. Ya. Nah, Pak Prabowo ada di dalam situasi yang genting sebetulnya, karena dia ada di dalam kedudukan sensitif sebagai Menteri Pertahanan tuh. Demikian juga perpolitikan menuju 2024 nanti itu. Mungkin di tengah jalan akhirnya berantakan pemilu, bukan karena Jokowi nggak dapat penggantinya, tapi udah terjadi proxy war di Indo-Pasifik itu soalnya. Yes. Nah, itu pentingnya analisis global politics itu juga masuk di dalam percakapan para capres ini. Yes, oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky ya. Oke. Tetap 0%. Jangan lupa. No, ini dia kesehatan demokrasi. Yes, oke, thank you. Oke.